Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 18 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak sedikit orang yang mendasarkan imannya pada tanda-tanda spektakuler seperti mujizat. Padahal dasar iman mestinya adalah relasi kasih dengan Tuhan yang terus menyapa kita dalam segala situasi kehidupan kita. Jika iman kita hanya bertumpu pada mujizat dan tanda-tanda keajaiban saja, maka kita harus bersiap untuk kecewa. Konon bangsa Israel kerap kecewa pada Yahweh karena mujizat yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Lantas mereka meninggalkan Yahweh dan berpaling kepada ilah-ilah lain yang tampak lebih hebat serta menjanjikan keajaiban. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus prihatin terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta suatu tanda dari Yesus untuk percaya. Kiranya ini menunjukkan kedangkalan iman mereka. Selain tergantung pada tanda spektakuler, keimanan mereka hanya sebatas memenuhi aturan dan ritual lahiriah dan tidak berakar pada suatu relasi batiniah yang intim dengan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang oleh Yesus disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, Yesus menegaskan bahwa tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Di sini, Yesus membuat alusi pada kematian dan kebangkitannya sesudah tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah mujizat paling fundamental yang menentukan takdir manusia. Bila orang peka akan kehadiran Allah dan punya relasi dengannya, tanda itu sudah memadai. Dalam bacaan pertama lewat Nabi Mika, Allah mengingatkan akan mujizat pembebasan dari Mesir sebagai tanda fundamental bagi iman Israel. Jangan dikira berkat persembahan ribuan domba jantan
Allah lantas akan membuat mujizat. Allah tidak bisa disogok. Hal seperti ini tidak dikehendaki Allah. Yang Ia kehendaki ialah umat-Nya berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Inilah tanda kedalaman iman. Ya Tuhan, semoga iman kami tidak tergantung pada mujizat, tapi berakar pada relasi personal kami dengan-Mu. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.